Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 3 Maret 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 5 DPR RI yang meminta pemerintah untuk fokus membangun konektivitas lintas kabupaten guna mempercepat pembangunan di Papua Selatan. Komisi 5 mendukung pemerintah daerah Papua Selatan membangun infrastruktur untuk memudahkan mobilitas manusia dan logistik. Untuk itu, Komisi 5 mendorong pola pembangunan infrastruktur di Papua Selatan terkoneksi lintas kabupaten. Usai diskusi bersama seluruh stakeholders dan Bupati Merauke, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menyampaikan kehadiran Komisi 5 untuk menyambung aspirasi masyarakat pada pemerintah pusat dan daerah terkait pembangunan infrastruktur. Robert menegaskan pembangunan di Papua Selatan harus mampu membangun konektivitas lintas kabupaten untuk mempermudah mobilitas. Papua Selatan ini bisa terkonek secara keseluruhan. Jadi udara itu bisa semua terjangkau, dengan laut, dengan air pun bisa terjangkau. Dan kita inginkan melalui darat semua harus terjangkau. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 3C Kementerian PUPR, Dudung Zainal Arifin menjelaskan, BPIW sendiri sudah memiliki target konektivitas menghubungkan antara 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan. Nanti akan ada lagi jembatan di Gul yang bentangnya itu sampai 1 kilometer ya, di Bade, Salamepe, Banda Mepe, kemudian ke Bade. Nah, itu target kita. Lalu dari Bade ke Kepi Waemeaman kemudian Citak Mitak, lalu ke Sautor, Batas Batu, lalu ke Agat. Sehingga dengan demikian seluruh ibu kota kabupaten itu bisa terkoneksi dengan ibu kota provinsi yang rencananya nanti akan kita bangun di Salor. Dari Merauke, Papua Selatan, Amita, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pimpinan DPR RI berharap ada komitmen yang kuat dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa serta peningkatan dana desa sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat di daerah. Dalam pertemuan di Pendopo Agung Bangkalan, Madura, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menerima mandat desa berupa aspirasi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, tambahan dana desa, hingga pertumbuhan desa. Beberapa waktu lalu aksi demo kepala desa kepada DPR RI untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa dan peningkatan dana desa ditindaklanjuti oleh Muhaimin dengan datang dan melakukan rapat dengar pendapat bersama kepala desa se-Bangkalan. Muhaimin menerima aspirasi tersebut karena saat pandemi COVID-19 dan memasuki ancaman krisis global, kepala desa terbukti berhasil dalam memajukan desa. Muhaimin meminta agar kepala desa dengan pemerintah pusat menjalin komitmen dalam mensejahterakan masyarakat di daerah. Karena menurutnya, pembangunan dari bawah senantiasa menjadi penopang kelancaran pembangunan di tingkat atas. Sehingga perlu ada komitmen yang kuat dalam memperpanjang masa jabatan kepala desa dan meningkatkan dana desa. Kepala desa di Bangkalan, intinya bagaimana agar komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat dan memperbanyak anggaran dana desa. Tetapi di sisi yang lain saya minta komitmen kepala desa untuk menyiapkan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang mutu, kemudian pertanggungjawaban yang akuntabel. Muhaimin juga meminta perhatian pemerintah untuk membangun kembali desa wisata yang terpuruk akibat COVID-19, sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar. Dari Madura, Jawa Timur, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara, mengingat wilayah tersebut merupakan jalur logistik yang menghubungkan beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyayangkan kondisi infrastruktur di Indonesia bagian timur yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk fokus membangun infrastruktur di wilayah tersebut, khususnya Kabupaten Luwu Utara. Komisi 5 DPR RI berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara untuk memperlancar jalur distribusi barang dan jasa, serta menjadikan Luwu Utara sebagai lumbung pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Saat pertemuan tim kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI di Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi berterima kasih karena dampak kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang secara bertahap bisa diatasi, dan ekonomi Luwu Utara kini bisa bergeliat kembali. Ke depan ini juga bagaimana dalam hal pencegahan, misalkan sungai-sungai yang ada sekarang ini, yang dampak juga dari banjir bandang, sedimennya dengan air sudah tidak ada batasnya gitu. Nah karena itu ini dibutuhkan tindak lanjut, terutama pengerukan sedimen, kemudian untuk mencegah erosi itu juga harus ada sabodam, sehingga meminimalisirlah terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita pencegahan lah. Anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid menyatakan, pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan persoalan infrastruktur di Indonesia bagian timur karena masih sangat memprihatinkan. Ini sudah saat waktunya pemerintah pusat memberi perhatian yang sangat besar, utamanya Kota Masamba. Saya melihat di Kota Masamba, karena Sungai Masamba ini adalah berada di dalam Kota Masamba. Sehingga kita berharap bahwa penanganannya bukan sekedar untuk menghindarkan kota ini dari bencana banjir, tapi juga perlu ada estetika, nilai estetika. Dari Sulawesi Selatan, Sahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai program Kelapa Genjah Sebar atau Kejar di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah membuka lapangan pekerjaan baru serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para petani. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi realisasi program Kelapa Genjah Sebar atau Kejar sebanyak 1 juta batang di Bukit Sosogan, Desa Rejosari, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan program Kelapa Genjah Sebar ini dapat memperbesar nilai perekonomian masyarakat berbasis kelapa dan menjadi salah satu bentuk perbaikan pembangunan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
Ia mengatakan sinergi program Kelapa Ganja Sebar dengan industri akan membuka lapangan kerja baru dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi petani. Dari sementara kita tadi bicara dengan petani, tentu program ini diterima dengan sangat baik juga oleh para stakeholder yang lain. Tujuannya sebenarnya kita mengharap bahwa petani bisa mendapatkan manfaat dari adanya pengembangan kawasan Kelapa Ganja ini dengan memperbesar nilai keekonomian, misalnya dibangun industri yang berbasis pada kelapa. Contoh, kebutuhan dari gula semut secara internasional bahkan pasar domestik pun itu juga sangat besar, tetapi ketersediaannya itu yang masih belum cukup banyak. Sehingga kalau misalnya ini dibuatkan kawasan kelapa dan kemudian di situ juga ada dukungan bagi industri misalnya gula semut atau bahkan VCO ya yang berbasis kelapa, saya kira ini akan menggerakkan keekonomian masyarakat, juga bisa membuka lapangan kerja baru dan juga memperbesar ya nilai manfaat dan kesejahteraan bagi petani. Harapannya, petani bisa mendapatkan bibit tanaman kelapa yang berkualitas dan produktif sesuai dengan standar dari Kementerian Pertanian. Dari Jawa Tengah, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI meminta keseriusan pemerintah untuk melakukan penataan kota yang dinilai dapat mengantisipasi banjir yang sering terjadi di Kota Makassar. Pengerukan juga dinilai penting dilakukan guna mengatasi pendangkalan di muara sungai. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini membuat sejumlah daerah terendam banjir dan melumpuhkan aktivitas masyarakat, seperti yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karenanya, Komisi 5 DPR RI mendorong mitranya untuk segera mengantisipasi sejumlah titik banjir. Selain disebabkan faktor alam, kondisi ini diperparah dengan pembangunan proyek galian jalan yang tidak kunjung selesai. Untuk itu, segera dilakukan pengerukan untuk mengatasi pendangkalan di muara sungai. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan banjir rutin di Kota Makassar harus segera diatasi dengan penanganan yang serius karena melumpuhkan roda ekonomi dan mobilisasi warga. Ia menambahkan pemerintah harus serius terhadap penataan kota sebagai rencana jangka panjang antisipasi banjir yang terus terjadi. Yang kita harus perhatikan bagaimana muara sungai ini tidak menghambat air keluar dari sungai untuk menuju ke laut. Hampir seluruh muara sungai itu dengan bertemunya air pasang dengan banjir dari sungai-sungai biasanya kan tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahwa lumpur-lumpur tertahan di pinggir pantai. Oleh karenanya ini harus dicarikan jalan agar lumpur ini atau pendangkalan di muara sungai ini harus segera diantisipasi dengan tentu dalam hal ini adalah pengerukan untuk bisa memperlancar air untuk turun ke laut. Menurut Aras, penanganan banjir harus diselesaikan dari hulu hingga ke hilir. Karenanya, harus ada sinergitas antara pusat dan daerah untuk segera memperbaiki kondisi tersebut. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Nah, pemirsa, kondisi tersebut harus segera dituntaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, itu kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, masalah stunting penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Pemirsa, pada awal tahun 2021 lalu, pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Namun dalam penanganan stunting banyak ditemukan kendala, antara lain perbedaan data antara pemerintah pusat dan juga dengan pemerintah daerah. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Stunting selama 8 tahun ini menghasilkan penurunan yang sangat drastis dari 37%, kemudian pada 2022 menjadi 21,6 dan target kita tahun depan 2024 harus turun menjadi 14%, karena memang standar di WHO itu 20, harus di bawah 14%. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan generasi Indonesia Emas 2045 agar Indonesia bisa termasuk ke dalam kelompok negara maju. Hal ini mencaratkan setiap sumber daya manusia di negeri ini sehat dan berkualitas agar visi tersebut dapat terwujud. Namun, mimpi besar dalam mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di hampir seluruh wilayah Nusantara. Kondisi stunting sangat berkaitan dengan penurunan tingkat kecerdasan manusia Indonesia di masa mendatang. Sehingga hal ini dapat menjadi batu sandungan dalam merealisasikan cita-cita luhur Indonesia Emas 2045. Pemerintah perlu memutar otak guna menemukan cara baru untuk mengatasi masalah stunting. Sebab cara lama penanganan stunting dinilai sudah tidak manjur. Harus ada langkah yang lebih komprehensif dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka stunting. Untuk mencapai 14%, kalau caranya masih seperti ini agak berat. Maka harus ada upaya Kemenkes, BKKBN, Bupati Wali Kota yang lebih komprehensif. Intinya transformasi pelayanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak Menkes
itu harus segera dilakukan. Di sisi lain, carut-marut soal data stunting kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Terdapat 2 survei dengan hasil berbeda yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan SSGI-nya dan survei oleh BKKBN dengan basis posyandu. Padahal, data dalam hal penanganan stunting sangat krusial karena menyangkut alokasi anggaran dan eksekusi kebijakan yang tepat. Entah data siapa yang lebih akurat, namun jalan tengah persoalan ini harus segera dicari dan tak boleh terus dibiarkan. Kemenkes dan BKKBN harus melakukan sinkronisasi data stunting dari tingkat pusat hingga daerah. Maka kemudian kami meminta sekali lagi kepada Kementerian Kesehatan untuk coba ya melakukan pendekatan terkait dengan penurunan stunting ini dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya justru pendekatan formalnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian BKKBN melalui posyandu. Pemerintah pusat harus mendengarkan data real masukan dari pemerintah daerah dan kolaborasinya harus diperbaiki, apalagi data ini akan sangat menentukan terkait dengan langkah-langkah dan roadmap penyelesaian penuntasan untuk menurunkan angka stunting secara nasional gitu. Dengan keterbatasan anggaran penanganan stunting, sinergi para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat harus terjalin agar target menurunkan stunting ke angka 14% pada tahun 2024 dapat terwujud. Saya punya ide bahwa data yang paling real itu ada di desa. Karena itu gunakan Kementerian Desa dan aparat desa sebagai sumber pendataan yang real. Sehingga data-data yang tidak akurat selama ini di pusat bisa diverifikasi melalui data desa. Saya berharap Kementerian Kesehatan dan kementerian lain bersinergi mengatasi itu sehingga keterbatasan anggaran bisa fokus pada yang betul-betul membutuhkan. Berbicara penanganan stunting bukan hanya soal data semata, dengan mencatat angka dan melaporkan persentase penurunannya. Lebih dari itu, kualitas manusia Indonesia dipertaruhkan jika pemerintah salah langkah dalam mengambil kebijakan. Visi Indonesia Emas 2045 harus diawali dengan membentuk SDM unggul dan berkarakter Pancasila. Memerangi stunting merupakan sebuah keniscayaan sebagai salah satu jalan mendapatkan kunci emas untuk membuka pintu gerbang ke masa depan yang lebih cerah dan mengarungi persaingan dengan negara-negara maju di dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Elisa dan juga pemirsa masih ingat nggak nih lagu Sabang Sampai Merauke? Ingat dong. Ingat ya? Ingat. Nah, pemirsa, lagu tersebut menggambarkan kota terujung barat dan timur Indonesia menjadi kota di paling barat Indonesia. Sabang terkenal akan titik 0 kilometernya yang menawarkan sejumlah wisata yang menarik. Betul sekali, tapi udah pernah ke Sabang belum, Alfat? Belum sih, El. Sama, belum. Tapi memang ini kota Sabang ini katanya memiliki selain letaknya yang strategis ya, Alfat, karena berada di jalur lintas transportasi internasional. Ternyata kondisi geografis yang membuat kota ini memiliki beragam daya tarik juga dan juga potensi wisatanya sendiri. Nah, tentunya setelah ini kami akan sajikan untuk Anda nih pemirsa informasi ada apa aja nih di kota Sabang. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat.
keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita udah membahas soal Kota Sabang nih, Alfat. Memang kita belum pernah ke sana, tapi kita tentu sama-sama tahu kalau Kota Sabang itu berada di ujung paling barat Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, Sabang ini pemirsa memiliki banyak objek wisata yang mempesona, didominasi oleh objek wisata alam yang indah yang membuat kota ini ramai akan kunjungan turis. Nah, pasti yang ada di benak pemirsa dan juga mungkin Elisa nih, kalau Sabang itu mungkin hanya ada titik 0 km Indonesia, tetapi di sana sebenarnya itu ada pantai dan juga keindahan bawah laut. Dan tentunya ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan asing dan lokal yang datang ke sana pemirsa. Kita penasaran tentunya ya, kira-kira gimana sih serunya wisata bahari di Kota Sabang? Nah, ini pemirsa harus pernah mengunjungi Kota Sabang nih. Nah, ini informasinya untuk Anda pemirsa seputar Kota Sabang dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim Intips sedang berkunjung dan berwisata di salah satu pulau terujung di Indonesia. Letaknya di bagian barat Indonesia. Kota Sabang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Menuju ke Sabang sangat mudah, lewat pelabuhan Uleleo, Banda Aceh ke Balohan, hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan kapal cepat atau 2,5 jam dengan kapal lambat. Untuk biaya kapal cepat sendiri, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk kapal lambat dikenakan biaya seharga Rp35.000. Tentunya sangat terjangkau, bukan? Dikenal dengan kecantikan pantai dan wisata bawah laut, Sabang memiliki luas 153 km persegi, mempunyai 5 pulau utama, yakni Weh, Klah, Rubiah, Selako, dan Rondo. Keindahan dari pulau-pulau ini menjadi magnet tersendiri untuk sejumlah spot destinasi seperti Pantai Iboy, Pantai Gapang, Pulau Rubiah, Sumur Tiga, dan masih banyak lainnya. Spot destinasi bahari merupakan kekuatan utama dari Kota Sabang, di mana banyak sekali spot diving dan snorkeling tersebar di pulau-pulau tersebut. Kita juga dapat mengunjungi salah satu tujuan wisata yang menarik, di mana di Pulau Weh terdapat Tugu Kembar yang juga berada di kota terujung Indonesia paling timur, yaitu Kota Merauke.
Dalam perjalanan kali ini, tim Intips berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi spot diving dan snorkeling yang berada di Pulau Rubia, di mana Pulau Rubia terkenal dengan spot bagi para pemula. Untuk mendapatkan informasi tentang Sabang yang lebih lengkap, berikut penjelasannya. Ya, Sabang kekuatan utama pariwisatanya adalah di bawah lautnya ya, underwaternya. Jadi di Sabang ada 22 spot diving yang dengan segala keunikan dan keberagamannya punya experience ya, yang berbeda dibanding dengan spot-spot diving lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi tentu itu yang menjadi kekuatan utamanya. Kemudian di bahari yang lain kita juga punya untuk snorkeling ya, dolphin trip. Jadi pariwisata di Sabang ini sebenarnya kalau kita melihat di masa sebelum pandemi ya, kunjungannya didominasi oleh teman-teman dari turis Malaysia dan juga Singapura ya, dan ada beberapa wisatawan juga berasal dari Eropa dan Amerika gitu. Ya, yang utamanya itu mereka adalah para diver. Memang posisi Sabang keunggulannya adalah dekat dengan pasar ya, dengan market kita. Market kita tuh ada di Malaysia dan boleh dikatakan di Singapura. Tapi dominannya Malaysia. Supaya Sabang ini naik kelas, ya kita terus harus melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas standar kita. Standar baik kualitas aksesibilitas ya, yang selama ini hanya mengandalkan laut, bagaimana ke depan kita mengaktifkan lagi udara ya. Teman-teman semuanya, pemirsa TV Parlemen, ayo ke Sabang, mudah-mudahan Anda sampai ke Sabang akan enjoy dan hati senang. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan tentang Kota Sabang yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Cocok bukan untuk menjadi salah satu pilihan destinasi wisata? Jalan-jalan ke Tanah Abang, tidak lupa membeli kentang. Nih, dengar pesan abang, jangan lupa main ke Sabang. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Nah, kita kan belum sempet nih atau belum ada kesempatan ya untuk ke wisata ke Kota Sabang nih, Elisa. Mungkin pemirsa ini kan juga mungkin taunya juga di Kota Sabang ini hanya ada 0 km. Jadi jangan lupa jika pemirsa nih untuk datang ke sana juga kunjungi sekaligus wisata dalam lautnya. Tadi indah banget ya, Elisa. Bagus banget. Dan juga mungkin pemirsa TVR Parlemen yang ada di daerah Sumatera, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam, juga bisa menjadikan salah satunya Kota Sabang sebagai rekomendasi untuk wisatawan yang ada di sana. Jadi makin banyak referensi untuk berwisata di dalam Indonesia. Betul sekali. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami akan informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, meskipun dalam masa reses, Anda masih dapat menyaksikan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya. Tentunya di kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.